warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai giving opinion dan responses. Apa itu giving opinion? Apa itu responses? Mari kita pelajari. Giving opinion artinya memberikan opini atau pendapat. Dan responses itu adalah responnya, tanggapannya. Oke, perhatikan, jangan di-skip videonya, karena kalian akan menemukan beberapa hal penting di dalamnya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan bunyi loncengnya ditekan. Baiklah, pembelajaran pertama, deskripsi singkat materinya. Opini itu merupakan sebuah teks atau dialog yang mengandung pendapat tentang sesuatu hal. Biasanya, opini satu sama lain itu berbeda atau bertentangan tergantung pada sudut pandang mana kita memihak. Ketika kita memberikan atau mengekspresikan opini kita, penting sekali untuk memberikan alasannya untuk mendukung opini itu sendiri. Kemudian kata kerja yang biasanya digunakan dalam opini adalah agree atau setuju, believe, percaya, reckon, memperhitungkan, doubt, meragukan, assume, berasumsi, don't agree, tidak setuju, think, rasa atau pikir. Materi pembelajaran yang pertama, fungsi sosial dari ekspresi memberikan opini dan responsnya. Fungsi dari teks atau dialog dalam modul ini adalah untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Kemudian struktur teks yang terbagi menjadi ekspresi, memulai percakapan, dan menanggapi ekspresi dari teks. Unsur kebahasaan yang mengungkapkan ekspresi, menyampaikan opini dan responsnya. Kemudian yang kedua, menganalisis makna dari teks interaksi transaksional, lisan dan tulis tentang giving opinion and its responses. Kemudian menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis tentang giving opinion and its responses. Pembelajaran pertama, tujuan pembelajarannya adalah, jadi setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks, interaksi lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Kemudian menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks, interaksi lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Uraian materinya, yang pertama submaterinya, pengertian dan struktur kalimat memberikan opini. Percakapan antara 6 siswa di bawah ini, bacalah dengan suara, dikeraskan, agar kamu dapat berlatih membaca teks dengan perhatikan intonasi dan pengucapan kata yang jelas. Jenitra, I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Fauzan, I don't agree with you. Harry Potter movies are just operated. Kenzie, I like playing tag because it is so much fun. Diana, I don't like playing tag because people and are fighting. Rendra,
In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall tower. Rahmat, I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall tower provides work for employed people? Nah, perhatikan bahwa setiap siswa dapat pada percakapan di atas menyampaikan pendapat atau opininya masing-masing. Tahukah kamu apa yang disebut sebagai opini? An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Atau kalau kita artikan atau kita simpulkan bahwa opini adalah pendapat seseorang yang didasari oleh perspektif atau sudut pandangnya masing-masing. Sangat dianjurkan untuk memberikan opini beserta alasan dan bukti sebagai penguat atas opini yang diberikan. Nah, perhatikan struktur kalimat dari ekspresi menyampaikan opini. Di sini ada 3 kolom. Kolom pertama subjek, kolom kedua verb, dan kolom ketiga objek. Subjeknya I, verbnya agree, dan objeknya with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Oke, kemudian I don't agree with you. We believe this is not the right way to handle things. I reckon this could be right considering the reason you have provided. I doubt that this is possible. We assume you are blessed this issue. I think you are mistaken. I don't think so. Jadi struktur kalimatnya untuk menyampaikan opini, subjek, verb, objek. Tahukah kalian bahwa opini dapat terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama opini kuat, dan yang kedua sedang, dan yang ketiga lemah. Apa saja? Seperti namanya, opini kuat merupakan opini yang memiliki argumen yang kuat. Opini sedang ialah opini yang memiliki argumen tidak terlalu kuat maupun lemah. Sementara opini lemah merupakan opini yang memiliki argumen kurang meyakinkan. Nah, supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Strong atau kuat. I'm absolutely certain that. Saya benar-benar yakin bahwa bla bla bla. I'm convinced that. Saya yakin bahwa. I strongly believe that. Saya sangat percaya bahwa. Yang medium atau sedang, I believe, saya percaya. I don't doubt that, saya tidak meragukannya. I feel certain that, saya yakin bahwa. My impression is that, kesan menurut saya. As I see it, seperti yang saya lihat. It seems to me that, tampaknya bagi saya. It strikes me that, ini mengejutkan saya bahwa bla bla bla. Kemudian weak, yang lemah, opini lemah. I think, saya pikir. I don't think, saya tidak berpikir. I am fairly certain that, saya cukup yakin bahwa bla bla bla. Dan seterusnya. Contoh, George, what do you guys think about the song? Apa pendapat kalian tentang lagu ini? Kemudian si Katz menjawab, I don't think it's a good song. Saya tidak berpikir ini lagu yang bagus. Nah, I don't think it's a good song itu masuk ke dalam opini weak atau lemah. Kemudian Linda, it seemed to me that this song is good. Menurut saya lagu ini bagus. Nah, ini masuk ke dalam medium opinion. Jadi tidak lemah juga tidak kuat. Dion atau Dion ini, I strongly believe that is the best song
I've ever heard. Saya sangat yakin ini lagu terbaik yang pernah saya dengar. Ini strong opinion. Kenapa? Karena dia betul-betul yakin. Ini diambil dari Ruang Guru. Submateri 2 mengekspresikan opini. Berikut adalah bagaimana cara mengekspresikan opini yang terbagi menjadi dua. Yang pertama personal point of view dan yang kedua general point of view. Personal point of view itu I think bla bla bla. Personally I think bla bla bla. In my experience bla 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 dan seterusnya. Kemudian yang general point of view, most people do not agree bla bla bla. Almost everyone bla bla bla. Jadi kalau personal point of view itu untuk sendiri atau personal, kemudian general point of view itu untuk banyak orang atau umumnya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, personal point of view atau opini atau pendapat pribadi adalah opini yang didasari oleh penilaian pribadi seseorang. Sedangkan general point of view atau pendapat umum adalah opini yang bersifat umum dan digunakan untuk menghindari pendapat yang bersifat individual. Nah, kapan menggunakan jenis kalimat tersebut? Dapat kalian sesuaikan dengan kebutuhan pada saat kalian menyampaikan opini. Nah, lanjut pada materi berikutnya adalah bagaimana cara memberikan respon terhadap suatu opini. Dapat kalian perhatikan dengan seksama contoh di kalimat berikut ini. Di sini ada dua tabel. Yang pertama ekspresi agreeing atau setuju, dan yang kedua disagreeing atau tidak setuju. Contoh kalimat ekspresi agreeing atau setuju adalah of course. This is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree. I never thought of that. Neither do I, dan seterusnya. Kalau opini tidak setuju, diantaranya adalah I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure, I agree with you. I don't agree with you, dan seterusnya. Berikut contoh penggunaan kalimatnya. Statement opinion, kemudian agree, setuju, disagree, tidak setuju. Statement atau opininya adalah smoking should be banned in public places. Kalau setuju, jawabannya I totally agree that smoking should be banned in public places. Kalau tidak setuju, maka mengatakan I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Kemudian statement atau opini yang kedua, bullying is so prevalent in most schools. Kalau setuju, I couldn't agree more with you. Kalau disagree atau tidak setuju, I think it would be wrong to generalize. Nah, kemudian yang lainnya. Itu contoh penggunaan kalimatnya. Rangkuman dari pembelajaran pertama, yang pertama fungsi sosialnya, menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Kemudian struktur teksnya memulai, menanggapi atau diharapkan atau yang di luar dugaan, atau yang tidak diharapkan jawabannya. Unsur kebahasannya, ungkapan menyatakan pendapat, I think, I suppose, in my opinion, nomina singular dan plural, dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, bacaan, dan tulisan tangan. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Tujuan pembelajarannya setelah kegiatan pembelajaran kedua ini diharapkan dapat menyusun teks interaksi lisan dan tulis terkait ekspresi giving opinion and its responses. Kemudian uraian materinya, setelah sebelumnya pada pembelajaran 1 kalian telah
mempelajari fungsi sosial dan struktur teks dan unsur kebahasan dari expression of giving opinion and talk, maka pada pembelajaran kedua kali ini kalian akan berfokus pada bagaimana menyusun teks lisan dan tulis secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial dan unsur kebahasan yang melekat pada expression of giving opinion and talk. Perhatikan percakapan berikut ini. Text 1, video. Hi Ryan, by the way, I just don't understand why you guys like smoking. Kemudian Ryan menjawab, well, it's nice so you know. Vidya, nice. What nice about smoking? In my opinion, there is nothing nice about smoking. It's dangerous for your health, and it is waste of money. Kemudian Ryan menjawab lagi, I've heard many times, but I don't believe it. Vidya menjawab lagi, maybe you will believe it when you get your lung cancer. Perhatikan bahwa percakapan antara Vidya dan Ryan adalah tentang bahaya merokok. Vidya menanyakan alasan Ryan tetap merokok dan memberikan opini akan bahaya merokok. Namun, nampaknya Ryan sulit percaya tentang opini yang disampaikan oleh Firda. Konteks percakapan di atas adalah antara teman, sehingga penggunaan ekspresi dan kalimat juga disesuaikan, bersifat lebih santai dan kurang resmi. Kalian dapat menggunakan sejumlah ekspresi pada pembelajaran pertama untuk menyusun teks terkait dengan opini dan respons. Terhadap opini yang diberikan disesuaikan dengan konteks percakapan. Tip menyusun dialog. Adapun cara atau langkah-langkah dalam menyusun dialog yang sederhana diantaranya sebagaimana berikut ini. Pertama-tama menentukan tema tentang apa yang akan dibicarakan. Lalu menentukan tokoh yang ikut terlibat dalam dialog tersebut. Selanjutnya menentukan posisi ataupun peran masing-masing tokoh tersebut. Terus membuat inti atau garis besar materi tentang pembicaraan. Setelah itu menyusun dialog berdasarkan garis besar dari pembicaraan dan memperlihatkan kaidah dari penulisan dialog. Teks 2. Perhatikan contoh balasan pesan di email dari Mirna kepada Sinta berikut ini. Hi Sinta, it's me again Mirna. I know how you might feel about your job to decide your next stage of your life after graduation. You told me that you prefer taking your time in higher education to staying at home for short course. But in accounting as you like, I'm afraid I have to disagree with you this time. Going to college is truly good choice, but you have to remember your mother's conditions. She badly needs you in her side. You need to take care of her. Your presence will mean a lot for her recovery after the surgery. I wish you could get the best achievement in your short course, for I believe that you are the cleverest friend I have ever had. I hope you take this into consideration. Best friends, Mirna. Kalau diartikan seperti ini, Mirna menghargai semua niat baik dan cita-cita Sinta. Karena Mirna teman akrab Sinta, dia mengungkapkan ketidaksetujuannya kepada Sinta tentang studi lanjutnya di perguruan tinggi. Perhatikan cara Mirna menyampaikan pendapatnya yang tidak setuju tersebut. Tentu kalian juga pernah memberikan pendapat kepada teman kalian melalui media tulis, selain itu juga pembicaraan langsung. Menyampaikan pendapat secara tertulis memerlukan paparan yang lebih jelas agar pesan yang diterima bisa dimaknai secara utuh dan tidak terjadi kesalahpahaman. Rangkuman dari materi tersebut adalah memahami dan menyusun dialog harus berdasarkan konteks
dan peruntukan sehingga tujuan dari pembuatan teks dapat tercapai. Menyusun bahasa tulis untuk menyampaikan pendapat memerlukan arahan pengantar, bisa dengan menyajikan alasan atau latar belakang terlebih dahulu. Itulah mengenai giving opinion and responses. Kemudian untuk kehadirannya ada di deskripsi video ini di bawah untuk link kehadirannya. Thanks for watching by Angga Pamungkas 2221.